walaupun di rumah saja, kalian harus tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Lucy akan menyampaikan materi tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menemukan apa saja unsur-unsur yang terdapat pada buku fiksi dan non-fiksi. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian adalah penentu masa depan bangsa ini. Sudah saatnya aktivitas literasi kalian anggap sebagai sebuah kebutuhan untuk bersaing di tengah peradaban global. Dengan memiliki kemampuan literasi yang memadai, kalian akan memiliki informasi dan pengetahuan yang luas, sehingga akan menjadi generasi-generasi unggul yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita tercinta ini. Baiklah, marilah kita saksikan bersama bagaimana penjelasan mengenai materi literasi buku fiksi dan non-fiksi, serta bagaimana menentukan unsur-unsur yang terdapat pada buku fiksi dan non-fiksi. Masih ingatkah kalian apakah perbedaan buku fiksi dan non-fiksi? Ya, buku fiksi adalah buku yang menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasannya. Sebagai contoh adalah buku dongeng, cerpen, drama, novel, dan puisi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang bersumber dari fakta dan data secara objektif. Secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, buku pelajaran, ensiklopedia, biografi, buku ilmiah populer atau buku pengetahuan populer, jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Unsur buku fiksi terdiri dari 1. Sampul buku, 2. Pokok bab buku, 3. Judul bab, bersifat opsional, 4. Tokoh dan penokohan, 5. Tema cerita, 6. Bahasa yang digunakan, dan yang ketujuh adalah penyajian alur cerita. Sedangkan pada buku non-fiksi, unsur-unsurnya adalah: pertama, sampul buku, 2. Pokok bab buku, 3. Judul bab dan subbab, 4. Isi buku, 5. Cara menyajikan isi buku, 6. Bahasa yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Setelah kalian mengetahui perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi, serta mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam buku fiksi dan buku non-fiksi, sekarang saatnya mengerjakan tugas kegiatan literasi. Yang pertama adalah: pilihlah satu buku fiksi atau buku non-fiksi dari koleksi pribadimu dengan memperhatikan catatan, boleh berupa buku elektronik atau e-book. Pilihlah buku yang menurutmu baik dan mengajarkan banyak manfaat. Dan yang perlu diperhatikan adalah buku yang kalian pilih tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Yang kedua, setelah mendapatkan buku yang akan dibaca, terlebih dahulu tulislah kontrak membaca sesuai yang tertera di buku siswa halaman 5. Tugas yang ketiga adalah bacalah buku yang telah kalian pilih hingga selesai. Untuk ini, kalian diberikan waktu selama 2 minggu untuk menikmati dan menyelesaikan membaca buku. Dan yang keempat, setelah selesai membaca, temukanlah unsur-unsur yang terdapat pada buku fiksi dan buku non-fiksi yang telah selesai kalian baca. Demikian tadi telah kita saksikan bersama bagaimana penjelasan mengenai materi tentang literasi fiksi dan non-fiksi, serta bagaimana menemukan unsur-unsur yang terdapat di dalam buku fiksi maupun buku non-fiksi. Mari budayakan membaca. Dengan membaca buku fiksi maupun buku non-fiksi, kalian akan memperoleh seluas informasi yang akan memberikan manfaat bagi orang banyak. Demikian pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.